Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberikan ilmu yang bermanfaat dan juga membawa berkah. Baik, doa kali ini akan Ibu pimpin ya. Berdoa dimulai. Selesai. Hari ini kita akan memasuki tema baru ya anak-anak. Ya, hari ini kita memasuki tema 9, Kayanya Negeriku. Di sini Ibu akan membahas tentang pelajaran bahasa Indonesia, subtema 1, kekayaan sumber energi yang ada di Indonesia. Ada yang bisa menebak kita akan belajar tentang apa hari ini? Siapa-siapa? Ya, benar sekali. Hari ini kita akan membahas tentang materi wawancara. Ada yang sudah pernah tahu apa itu wawancara? Tentang tanya jawab. Benar sekali. Seperti yang ada di TV dan di berita itu, Ibu, itu juga benar. Jadi anak-anak, materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah menggali informasi melalui wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab oleh penanya dan pemberi informasi yang biasa kita sebut dengan narasumber. Contohnya, ketika kita ingin mengetahui tentang kondisi lingkungan sekitar kita bisa melakukan wawancara dengan tetangga sekitar atau ketua RT. Karena wawancara adalah kegiatan tanya-jawab, maka sebelum melakukan wawancara, kita harus mempersiapkan apa anak-anak? Betul sekali, kita harus mempersiapkan pertanyaan. Pertanyaan yang akan kita ajukan dalam wawancara harus sesuai dengan tema dan sesuai dengan topik yang sedang ingin kita cari. Misalnya, kita ingin mencari tahu informasi tentang lingkungan. Contoh pertanyaan dalam wawancara adalah, apa saja manfaat lingkungan bagi kehidupan masyarakat? Itu dia tadi contoh pertanyaannya. Lalu, langkah-langkah apa saja ya yang kita butuhkan dalam wawancara? Berikut langkah-langkah melakukan wawancara. Yang pertama, kita harus fokus pada hal yang kita ingin ketahui. Kedua, membuat daftar pertanyaan. Ketiga, menentukan narasumber. Keempat, melakukan wawancara. Yang kelima, mencatat hal-hal penting yang ada dalam jawaban. Yang terakhir, yang 6, membuat kesimpulan hasil wawancara. Nah, dalam melakukan wawancara, selain melakukan langkah-langkah tersebut, ada hal-hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, perhatikan sikap ketika melakukan wawancara. Sikap yang baik dalam melakukan wawancara adalah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, menggunakan bahasa yang santun. Yang ketiga, tidak menyela saat berbicara. Hal kedua yang perlu diperhatikan saat wawancara adalah memilih narasumber yang sesuai dengan bidang keahlian. Jika wawancara yang diperlukan adalah mencari informasi tentang pertanian, maka pemberi informasi atau narasumber yang tepat adalah petani. Ya, benar sekali. Berikutnya, kata tanya yang digunakan saat melakukan wawancara. Yang pertama, ada kata tanya apa. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan keadaan, benda, atau perbuatan. Yang kedua, kata tanya siapa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang atau pelaku. Kata tanya yang ketiga adalah mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan terjadinya suatu peristiwa. Kata tanya yang keempat yaitu kata tanya kapan. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Yang kelima, kata tanya di mana. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan
terakhir, kata tanya berapa. Kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan jumlah. Berikut contoh pertanyaan wawancara tentang kondisi lingkungan. Sebagai narasumber, yaitu pemberi informasi, adalah Ayah Dedi. Dan berikut daftar pertanyaannya. Yang pertama, siapa nama Bapak? Menanyakan kata tanya siapa. Yang kedua, dari mana Bapak berasal? Menggunakan kata tanya di mana. Yang ketiga, apa saja energi yang ada di daerah Bapak? Menanyakan kata tanya apa. Yang keempat, bagaimana pemanfaatan sumber energi tersebut? Menanyakan kata tanya bagaimana. Yang kelima, yang terakhir, bagaimana sikap masyarakat terhadap pemanfaatan sumber energi tersebut? Menggunakan kata tanya bagaimana. Materi selanjutnya yaitu tugas wartawan. Wartawan merupakan jenis pekerjaan yang bertugas untuk mencari dan menyusun berita untuk dimuat dalam surat kabar, majalah, koran, radio, hingga televisi. Wartawan disebut juga juru warta. Wartawan biasanya ditemani oleh juru kamera yang bertugas merekam informasi dari narasumber. Nah, selain tugas wartawan yaitu melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, ada 3 tugas penting yang harus dilakukan oleh wartawan. Yaitu 3 tugas penting itu ada sebelum saat melakukan wawancara, yaitu saat wawancara, dan yang terakhir, saat setelah melakukan wawancara. Yang pertama, sebelum melakukan wawancara. Sebelum melakukan wawancara, wartawan harus membuat agenda temu dengan narasumber. Yang kedua, wartawan harus menyiapkan daftar pertanyaan sesuai dengan topik atau tema yang ingin dibahas. Yang ketiga, wartawan harus menyiapkan peralatan yang dibutuhkan saat wawancara. Lalu yang kedua, yaitu saat melakukan wawancara. Yang pertama, seorang wartawan harus melakukan perkenalan diri. Yang kedua, mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan dilakukan dengan jelas dan teratur sampai santun. Yang terakhir, tugas wartawan saat setelah melakukan wawancara, yaitu merangkum informasi yang telah diberikan narasumber dalam bentuk laporan wawancara. Nah, itu dia tadi anak-anak, pelajaran tentang menggali informasi yang dibutuhkan saat wawancara. Ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, Ibu akhiri sampai saat ini saja pembelajaran. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini membawa manfaat dan juga membawa berkah. Jangan lupa kerjakan tugas-tugasnya ya. Terima kasih. Mohon maaf apabila Ibu ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.